Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini. Semoga pertemuan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis ilmu ini, Allah membuka hati kita, membuka pikiran kita. Allah berkenan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang manfaat. Manfaat untuk diri kita, manfaat untuk keluarga kita, manfaat untuk masyarakat kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan pertemuan hari ini kami akan membahas tentang tafsir surah Al-Mu'minun dari ayat 51. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. Rangkaian ayat ini diberikan tema oleh Syekh Wahbah Zuhaili di dalam kitab tafsirnya At-Tafsirul Munir. Itu dikatakan sebagai asasul hayat, sendi dasar kehidupan. 3 sendi dasar kehidupan. Ayat ini diawali dengan seruan kepada para rasul. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul. Rusul itu adalah jamak dari rasulun. Tentu saja seruan ini tidak kemudian rasulnya jadikan satu, dikumpulkan jadi satu, kemudian diseru bareng-bareng, tidak begitu. Tapi ini menunjukkan bahwa seruan ini itu diberikan oleh Allah, diserukan oleh Allah sejak Rasul pertama sampai Rasul terakhir, sebagai satu amanat yang harus dipegang. Apa seruannya? Kulu minat thayyibat, makanlah kamu dengan makanan-makanan yang thayyib. Thayyib di dalam ayat ini bukan semata-mata berarti baik, tetapi maksudnya adalah halal. Wa'malu shaliha, dan beramalah soleh kalian. Ayat ini
menjadi satu bukti dijelaskan oleh Imam Ibnu Ashur di dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Ini menjadi satu bukti bahwa memang para rasul itu bukan saja bersih jasmaninya dengan makanan yang halal, tapi juga bersih rohaninya dengan senantiasa beramal soleh. Jamaah sekalian, tentu saja seruan ini bukan semata-mata diserukan kepada para rasulnya. Karena itu terkait dengan ayat ini, Rasulullah menyatakan bahwa Allah adalah thayyib, bersih, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang bersih. Karena itu Allah memerintahkan kepada kalian untuk makan yang bersih dan halal tadi itu. Lalu Rasul kemudian membaca ayat ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau begitu amanat ini yang ketiga, wa inna hadhi ummah, nanti yang ketiga. Amanat ini tentu saja juga diserukan kepada kita semuanya sebagai pengikut para rasul. Yang pertama adalah makan makanan yang halal. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam Al-Quran penggunaan kata makan itu tidak selalu dipahami sebagai praktek memasukkan makanan ke mulut, tetapi ini dimaknai al-kasb, satu usaha, di mana kita diperintahkan oleh Allah, kalau memang kita mengikuti para rasul, maka usaha-usaha yang kita lakukan adalah usaha yang halal. Karena halal itu bisa berbentuk dzatiyahnya, barangnya halal. Halal itu juga menyangkut caranya adalah halal. Cara yang kita gunakan, cara yang kita lakukan untuk mendapatkan barang itu dengan halal, meskipun barang yang kita dapatkan tidak kita makan, tapi kita gunakan. Jadi gitu. Itu maksudnya kulu minat thayyibat, tidak selalu bahwa berupa makanan yang kemudian kita konsumsi. Bisa juga kita kenakan baju, bisa kita gunakan untuk tempat tinggal dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti bahwa apa yang kita peroleh, apa yang kita usahakan, itu adalah usaha yang halal. Sebenarnya ini pada mulanya adalah semua pekerjaan yang mubah, semua aktivitas yang mubah itu dibolehkan, asalkan itu adalah halal. Jamaah sekalian rahimakumullah, tapi memang secara spesifik Al-Quran menggunakan kalimat makanlah, karena memang dari makanan itulah kemudian membentuk tubuh kita. Ibarat sebuah mobil itu kalau baru dibikin oleh pabriknya kan gres begitu, baru. Tetapi nanti kalau kemudian apa yang kemudian diisikan ke mobil itu, entah itu olinya, entah itu BBM-nya, disinilah kemudian mesin yang asalnya gres tadi itu, baru sekali tadi itu, kemudian ada kerak-keraknya, kan begitu? Ada kerak-keraknya di semua bagian-bagian dari mobil tadi itu. Ketika kerak-kerak ini mempengaruhi, olinya ternyata nggak bagus, BBM-nya ternyata nggak bagus, ini bisa akan merusak mesin mobil tadi itu, sehingga jalannya itu menjadi tidak lempeng, jalannya menjadi tidak bagus. Begitu juga tubuh kita. Tubuh kita ini sejak awal memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua yang barangnya halal. Maksudnya bagus semuanya asalnya. Karena itu ketika makanan ini masuk, maka makanan itu kemudian menyatu dengan tubuh yang ada di dalam diri kita. Molekul-molekul yang ada di dalam tubuh kita ini kemudian menyatu dengan makanan yang kita konsumsi. Dari sanalah kemudian memproduk sebuah hasil. Jamaah sekalian rahimakumullah. Karena itu
Saya sering menyatakan bahwa usaha untuk mencari makanan yang haram itu sama juga usaha untuk mencari makanan yang halal. Maksud saya, seandainya orang itu melakukan yang haram, itu juga usaha, Pak. Sama-sama usaha dan sama-sama capeknya, mestinya dia harus berani untuk menanggung resiko. Pokoknya yang saya berikan adalah halal. Ada satu kisah, bukan kisah masa lalu, tapi ada sebuah peristiwa yang kemudian dialami oleh seseorang. Ini teman saya di satu komplek. Saat itu tahu-tahu menemui saya, dia bilang begini, "Pak, saya mau keluar dari pekerjaan saya." Saya tanya, "Kenapa?" "Bapak sudah bosan." Dia sudah 14 tahun kerja di sana. Enggak. Saya merasa pekerjaan saya itu terlalu spekulatif. Saya tidak tenang. Saya bilang, ya baguslah kalau begitu. Artinya kesadaran itu muncul kemudian. Ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi kemudian di sanalah dia harus dihadapkan dua kenyataan. Harus dihadapkan pada satu kenyataan di mana dia harus mengambil keputusan untuk keluar dari pekerjaan yang dia rasa terlalu spekulatif satu sisi, tapi pada sisi yang lain dia harus bertanggung jawab terhadap anak istrinya. Ini kan problem ketika harus memutuskan untuk mengambil yang halal atau yang haram. Ketika itu diajukan ke saya, ya saya gampang saja jawabnya. Ya nggak apa-apa, Pak, keluar aja. Apa masalahnya? Kalau memang Bapak merasa bahwa di pekerjaan itu Bapak merasa tidak tenang karena menurut Bapak itu terlalu spekulatif, sehingga Bapak merasa bahwa yang dihasilkan adalah tidak halal, atau paling tidak itu makruh tahrim, dia sudah mengendaki haram, sehingga Bapak menjadi tidak tenang, ya udah keluar saja. Apa masalahnya? Wah, tidak begitu, Pak. Masalahnya saya ini kan tulang punggung lah itu, Pak. Di sini problem masalah kenapa terkadang orang itu tidak berani mengambil resiko untuk mencari yang halal itu karena merasa tulang punggung tadi itu. Padahal kata-kata seperti begini secara tidak sengaja dia telah memposisikan sebagai Tuhan dari anak dan istrinya. Padahal anak dan istrinya itu Allah yang nanggung, bukan dia karena bekerja di sebuah tempat sehingga dia bisa ngasih kehidupan. Bukan karena dia bekerja di pekerjaan tertentu sehingga anak istrinya itu bisa hidup. Tidak. Inilah yang ditegaskan oleh Al-Quran. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang ngasih rezeki mereka, juga kalian kami yang ngasih. Ini ditujukan kepada keluarga-keluarga yang kaya yang merasa dia bertanggung jawab pada anak istrinya. Atau pada ayat yang lain, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang ngasih rezeki kalian. Mereka juga, aku anak-anakmu itu aku juga yang ngasih, bukan kamu kerja di sana. Akhirnya saya kuatkan batinnya, Pak, Bapak telah mengambil sebuah sikap yang bagus untuk mengatakan bahwa anggap saja illa ma qad salaf. Ya, masa lalu biarkan masa lalu. Sekarang Bapak melakukan yang baru, yang halal tadi itu. Akhirnya saya bacakan ayat di surah An-Nisa, surah Al-Maidah. Yahdi bihillahu man ittaba ridwanu subul salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati an-nur bi'idzni wa yahdihim ila shiratin mustaqim. Di sini ada 3 janji Allah yang diberikan kepada siapa saja yang mengikuti keridhaannya. Salah satu mengikuti keridhaannya itu adalah makan makanan yang halal, bekerja dengan pekerjaan yang halal, itu Allah meridhoinya. Nah, di dalam ayat ini salah satu janji Allah, kalau orang itu bekerja karena agar Allah ridho, bukan agar kita senang,
Salah satu janji Allah adalah subulas salam. Allah akan membimbingnya. Nah, gitu. Allah akan membimbing orang itu untuk selalu berada di jalan-jalan yang menyelamatkan dirinya di dunia dan di akhirat. Allah akan membimbingnya untuk selalu berada di jalan pekerjaan yang bisa menyelamatkannya. Saya bilang, Pak, ini janji Allah. Kalau Bapak merasa itu, keluarlah. Bapak pasti akan dibimbing oleh Allah, dibawa kepada sebuah pekerjaan yang Bapak akan bisa selamat di dunia ini. Ya, saya juga tidak bisa menjawab pekerjaan itu apa. Saya hanya bilang, ini janji Allah, Pak. Saya juga tidak bisa berkata dan tidak bisa memastikan. Cuma yang saya yakini bahwa Allah itu pasti benar. Allah itu pasti tidak akan menyalahi janjinya. Jamaah sekalian, dalam kondisi yang krusial seperti begini, satu sisi saya harus membuktikan ayat ini. Pada sisi yang lain, Bapak itu juga harus membuktikan kebenaran ayat ini sebagai seorang muslim. Jalan satu-satunya, karena saya juga tidak tahu apa jalan keluar yang diberikan oleh Allah. Bapak itu juga tidak tahu jalan keluar apa yang diberikan oleh Allah supaya dia itu bisa selamat. Jalan satu-satunya saya terpaksa harus menanggung resikonya, yaitu jadi member. Maksud saya, Pak, begini saja. Kalau Bapak nanti keluar dari pekerjaan yang Bapak merasa itu tidak nyaman, merasa Bapak pekerjaan itu adalah tidak halal, maka saya jaminannya. Nah, terpaksa harus begitu, Pak, karena untuk membuktikan ayat ini benar, saya nanti jaminannya. Bapak dan seluruh keluarga Bapak, anak dan istri Bapak dan anak-anak Bapak yang sekolah itu, saya jaminannya. Kalau sampai mereka tidak bisa makan, saya jaminannya. Kalau sampai mereka tidak bisa melanjutkan sekolah gara-gara keputusan ini, saya jaminannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, subhanallah, Allah menunjukkan kebesarannya dan ingin membuktikan ayat ini. Saya hanya bermohon, ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa Engkau adalah benar dalam firman-Mu. Bahwa ketika orang itu mengambil keputusan untuk mencari yang halal, Engkau akan membimbingnya kepada jalan-jalan menyelamatkan. Dengan berjalannya waktu, dilalah kok enggak pernah ketemu saya hanya berpikir, oh Bapak ini pasti bisa makan. Oh Bapak ini pasti bisa, anaknya bisa sekolah. Cukup lama tidak ketemu. Akhirnya apa? Suatu saat di tempat perjalanan saya menuju ke komplek itu ada toko baru, Pak. Toko obat yang baru. Kemudian saya turun, kebetulan saya mau beli obat di situ. Saya tanya, ini punya siapa, Mbak? Ini Pak Fulan. Ya, orang itu tadi, Bapak Fulan. Akhirnya saya senang, alhamdulillah, Bapak itu telah diberikan jalan keluar oleh Allah, meskipun jual obat. Tentu saja jual obat ini tidak lebih besar, menurut perhitungan saya ya, tidak lebih besar daripada dia kerja di tempatnya asalnya tadi itu. Dengan berjalannya waktu, kemudian ada di daerah lagi namanya daerah Wates itu ada toko obat baru. Dilalah kok saya itu nggak tahu ya, Allah menuntunnya. Dilalah saya itu nanya, ini baru Pak ya? Iya. Punya siapa? Ini Pak Fulan. Oh ternyata dia buka cabang. Ada buka cabang yang baru. Saya semakin alhamdulillah. Paling tidak saya akan membuktikan, nggak jadi jamin jadi gitu. Dengan berjalannya waktu, baru saya ketemu Bapak tadi. Wah, saya kaget, Pak. Ya Allah, kemana saja Pak? Kok nggak pernah kelihatan jadi itu. Ternyata Pak, beliau ini ngomong ke saya, Pak, saya mau pindah dari tempat ini. Wah, saya kaget. Saya khawatir jangan-jangan nggak bisa makan, kemudian rumahnya itu dijual, dia beli yang lebih kecil. Saya tanya, kenapa Pak pindah? Bapak nggak betah di sini? Enggak, saya ingin di teman saya di daerah pemancingan sana. Dia kebetulan hobinya mancing. Ya, saya pasti kan nanya toh. Lah rumah ini terus gimana Pak? Sudah ada yang beli itu? Oh enggak Pak, rumah ini enggak saya jual, saya beli lagi. Masya Allah, alhamdulillah. Sebenarnya orang beli rumah lagi itu bukan hal yang aneh, biasa saja gitu maksud saya. Bahwa orang itu punya pekerjaan itu sesungguhnya biasa saja. Tapi problemnya ini terjadi setelah dia mengambil keputusan untuk tidak bekerja di sebuah instansi tertentu tadi itu.
yang menurut dia itu adalah tidak halal. Menurut dia paling tidak itu meresahkan batinnya. Jamaah sekalian, inilah yang sesungguhnya Allah akan selalu memberikan janji-janjinya kepada mereka yang berusaha selalu berada di makan-makan yang halal itu. Dalam hadis juga disebutkan, barang siapa yang dagingnya itu terbentuk dari barang yang haram, fannaru aula bihi, maka api neraka itu memang layak baginya. Jamaah sekalian rahimakumullah, karena itu harus berani antara, kalau dalam struktur keluarga tentu saja suami dan istri itu harus saling bisa mendukung dalam hal ini. Ini dicontohkan secara bagus oleh Al-Quran terkait dengan Nabi Zakaria dengan Siti Maryam saat itu. Jamaah sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Siti Maryam itu diabdikan oleh orang tuanya, pokoknya kamu dibebaskan dari semua pekerjaan karena memang sudah bernadar. Akhirnya singkat cerita dia diasuh oleh Nabi Zakaria, dan Nabi Zakaria itu masih ada hubungan famili dengan Siti Maryam. Seluruh kebutuhan Siti Maryam di mihrab tadi itu Nabi Zakaria yang memenuhinya. Tapi seringkali terjadi kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Di dalam surah Ali Imran, setiap kali Nabi Zakaria ini masuk, seringkali Nabi Zakaria menemukan makanan-makanan atau buah-buahan yang merasa Nabi Zakaria tidak ngasih. Wah, dari mana ini ya? Perasaan saya tidak pernah ngasih buah itu, tapi kok ada. Perasaan saya tidak pernah ngasih makanan itu, tapi kok ada. Dari mana ini? Nah, kata-kata dari mana ini menunjukkan ada sesuatu hal yang harus diperjelas. Supaya semuanya jadi jelas, Nabi Zakaria langsung menanyakan, mengkonfirmasi langsung kepada istrinya, "Anna laki hada?" Maryam, kamu dari mana? Ini makanan ini dari mana? Siti Maryam merasakan itu makanannya halal meskipun dia tidak bisa menjelaskan. Dia hanya katakan, qalat huwa min indillah. Dia bilang, Pak, ini dari sisi Allah. Allah yang ngasih. Ya. Jawaban itu cukup melegakan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tidak mempertanyaan lebih lanjut. Loh, kok bisa? Kamu bisa dapat makanan dari mana? Tidak begitu. Pokoknya dia yakin kenapa Nabi Zakaria, Siti Maryam adalah orangnya baik. Sama misalnya ketika ibu suatu saat yang biasanya bapak itu ngasihnya 5 juta, tahu-tahu bawa uang 10 juta. Yang biasanya mengerjakan 5 juta, kok tahu 10 juta? Ya tanyakan, loh Pak, ini dari mana? Loh gitu. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa ini sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saat itu. Ketika Rasulullah disodori minuman halal, susu kambing. Cuma yang ngasih ini orang miskin. Bagi orang miskin, susu ini ada terlalu mahal. Diberikan kepada Rasulullah pada saat itu Rasulullah lagi dalam keadaan puasa. Rasul kemudian, "Enggak lah, kamu emang dari mana ini?" "Ya Rasulullah, ini dari susu kambing saya." Terus kasihkan lagi, suruh nanyakan lagi, tanya kambingnya dari mana. Riwayat ini berbeda. Ada yang satu riwayat Rasulullah langsung nanya, pada riwayat yang lain ada melalui orang lain yang nanya. Tapi kemudian dijawab oleh si perempuan tadi, "Tidak, ini kambing saya. Kambing yang saya beli dengan uang saya sendiri." "Oh ya udah, kalau gitu saya ambil." Kemudian diminumlah susu tadi. Sama dengan tadi. Karena itu rusaknya masyarakat adalah ketika tidak adanya keberanian untuk menanyakan terhadap apa yang dihasilkan. Kenapa jamaah sekalian? Kalau kita mengikuti hawa nafsu, kalau kita memperturutkan hawa nafsu, siapa yang tidak ingin mendapatkan hal yang banyak? Biasa dia dapat 1 juta, kemudian dapat 5 juta, tentu saja lebih senang kalau dia dapat 5 juta. Tetapi kalau kemudian kita ingin sebagai komitmen kita untuk mengikuti para Rasul, sebagai komitmen kita untuk menjaga makan yang halal, tentu saja tidak ada yang salah kemudian nanya, "Ini dari mana Pak?" "Enggak usah khawatir, ini halal." Selesai. Kalau suami ibu mengatakan ini halal, udah selesai, saya dapat ini Pak.
Enggak usah sampai gimana caranya, enggak usah sampai begitu. Pokoknya yakinlah bahwa suami ibu adalah benar. Jamaah sekalian rahimakumullah, karena ini akan membentuk semuanya. Disinilah kenapa makanan yang halal, makan makanan yang halal, bekerja yang halal didahulukan, baru kemudian beramal soleh. Karena amal soleh tadi itu jamaah sekalian, dalam perspektif saya, dalam pemahaman saya, amal soleh itu bukan perbuatan baik, tapi satu perbuatan baik yang dilandaskan atas niat yang baik. Dalam bahasa Al-Quran yang saya pahami, amal soleh itu memenuhi dua persyaratan. Yang satu adalah ahda sabila, pekerjaannya itu baik. Yang kedua adalah ahsanu amala, niatnya adalah baik. Niat yang baik dalam sebuah pekerjaan itu adalah niatnya untuk akhirat. Dalam bahasa saya, kalau orang itu pekerjaannya yang baik, kalau dia itu kerjanya memang halal, tapi niatnya adalah untuk membeli rumah misalnya, membeli rumah lagi, ini enggak baik niat seperti begini. Dia ingin supaya masa depannya itu terjamin, ini tidak baik seperti begini, niat seperti begini. Kenapa? Karena di dunia ini tidak ada masa depan, Pak. Hari esok itu tidak ada di dunia ini. Karena hari esok di dunia itu hakikatnya hari ini yang belum kita lalui. Disinilah kemudian orang tidak berani. Banyak orang yang tidak berani mengambil risiko untuk mencari pekerja yang halal. Banyak orang kemudian tidak berani mengambil risiko untuk beramal soleh. Kenapa? Karena motivasi kerjanya tadi itu untuk masa depan dunia ini. Padahal dunia ini nggak ada masa depan. Tidak ada hari esok. Hari esok dunia ini hakikatnya hari ini yang belum kita lalui. Sekarang ini hari ini. Hari kita adalah hari ini. Hari kemarin sudah lewat. Hari esok milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang berhak. Jamaah sekalian, siapa yang bisa menghaki? Siapa yang bisa menjamin bahwa hari esok menjadi hari ini bagi kita? Tidak ada. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang bisa tahu apa yang harus dilakukan pada hari esok. Jadi jangan sampai hari esok itu kemudian membebani diri kita untuk bisa memberikan energi bagi kita untuk selalu bisa melakukan satu perbuatan yang halal dan manfaat itu. Karena itu jamaah sekalian, soleh itu di dalam bahasa Al-Quran lawannya adalah fasad, rusak atau tidak manfaat. Kalau begitu, amal soleh itu bukan semata-mata amal baik, tapi amal soleh adalah amal kebaikan yang memberikan maslahat. Yang perbuatan baik yang memberikan maslahat tadi itu bukan dia ingin mendapatkan sesuatu, bukan dia ingin memiliki sesuatu, tapi semata-mata adalah khidmatullah. Inilah sebuah kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, yang di dalam istilah Imam Ar-Razi menjadi al-quwwah al-amaliyah, potensi untuk beramal. Manusia adalah makhluk yang diberikan nikmat oleh Allah, potensi untuk berbuat dengan sengaja. Amal itu. Jadi bukan kitab Bapak dan Saudara, orang berbuat baik dan buruk itu bukan kemudian refleks. Kalau seandainya nggak sengaja nggak ada hukumnya. Tapi itu semuanya menggunakan niat. Diniatkan, dimaksudkan dia harus berbuat baik. Bapak di masjid ini berbuat baik, amal begini ini memang diniatkan. Jadi gitu. Karena itu amal soleh itu menyangkut seluruh perbuatan-perbuatan kita, baik yang itu hubungannya kepada Allah maupun hubungannya dengan sesama. Kalau niatnya itu baik, nah, niat yang baik dalam seluruh usaha itu adalah ba'dal maut. Inilah yang diistilahkan oleh Rasulullah dan Al-Qayyis. Siapa sesungguhnya orang cerdas itu? Orang cerdas adalah man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bisa membuat hina hawa nafsunya. Orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya. Karena hawa nafsunya bisa ditundukkan, itulah yang kemudian dia menjadi kuat untuk selalu mencari rizkinya Allah yang halal. Karena hawa nafsunya itu ditundukkan, itulah kemudian dia bisa kuat untuk selalu bisa memberikan manfaat dan maslahat kepada orang lain yang dilandaskan atas semata-mata berkhidmah. Berkhidmah itu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua sendi dasar makanan-makanan yang halal, beramal yang soleh. Ini sehingga saling terkait. Yang ketiga adalah wa inna hadhihi ummatukum ummatun wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Yang ketiga adalah menjaga persatuan.
pada mulanya ayat ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Ashur, itu adalah terkait dengan perilaku orang-orang Yahudi dan Nasrani yang saat itu memecah agama itu menjadi berbeda-beda. Padahal agama itu awalnya satu, sama menyerukan tauhid. Inilah tugas utama yang dibawa oleh para rasul sejak rasul pertama sampai rasul terakhir, membawa tauhid tadi itu. Tapi ada satu penjelasan yang cukup bagus yang diberikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi di dalam kitab tafsir Asy-Sya'rawi. Beliau menjelaskan bahwa ayat ini merupakan sebuah amanat bagi umat Islam untuk selalu menjaga persatuan itu. Jadi jamaah sekalian, menjaga kesatuan dan persatuan itu bukan amanat negara, tapi itu ada amanat Al-Quran. Al-Quran yang menyuruh untuk selalu menjaga persatuan-kesatuan itu. Dalam konteks inilah kemudian Al-Quran mengajarkan sebuah teori yang kemudian dikenal dengan teori ta'aruf, saling mengenal. Makanya ajaran ta'aruf saling mengenal ini berada di surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat itu adalah surah Madaniyah. Surah Madaniyah biasanya dicirikan dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu surah-surah Madaniyah. Jadi kalau Bapak menemukan ya ayyuhalladzina amanu, itu surah-surah yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah. Tapi di dalam surah Al-Hujurat ini tidak. Dia meskipun surah Madaniyah, tapi ayat kalimat yang digunakan bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Surah Al-Hujurat ayat 13. Kenapa? Karena memang ini adalah amanat. Karena ini adalah ajaran universal yang ingin diajarkan oleh Al-Quran untuk kehidupan kemanusiaan. Bahwa karena itu ayat itu ditutup inna akramakum indallahi atqakum. Seseorang tidak layak, dia harus merasa lebih superior hanya gara-gara dia itu asalnya dari mana, dia keturunan siapa, dia darahnya biru atau merah dan sebagainya. Tidak begitu. Kenapa? Karena yang terbaik dan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Salah satu amanat takwa di dalam surah Al-Hujurat itu adalah ta'aruf tadi itu. Ta'aruf itu adalah saling mengenal. Saling mengenal itu mengandung dua makna. Yang pertama, dua pihak atau beberapa pihak yang kita kenal itu harus sama-sama aktif untuk mengenal. Yang kedua, apa yang kita kenal dari orang lain? Yang kita kenal ada identitas. Karena itu identitas yang dimiliki oleh masing-masing orang, masing-masing diri kita ini pasti berbeda. Nggak usah sampai seluruh bangsa ini. Ya, kita yang hadir di sini saja kita punya identitas yang berbeda-beda. Bahkan pada level yang tertinggi itu identitas yang dijelaskan oleh Muhammad Husain Tabatabai. Pada level yang tertinggi identitas itu adalah beda dari sisi agama. Meskipun beda dari sisi agama, kalau kita ingin membangun sebuah kehidupan kemanusiaan di dalam kehidupan dunia ini adalah wasiat takwa, kita harus menjaga. Karena itu jamaah sekalian, ukhuwah Islamiyah itu bukan persaudaraan Islam di dalam maknanya, tapi persaudaraan yang bersifat Islami. Karena itu inilah yang dibangun oleh Rasulullah dalam periode Madinah itu. Ketika Rasulullah harus ketemu dengan berbagai macam banyak komunitas, Rasulullah disitulah kemudian dibangun sebuah masyarakat. Bagaimana banyak komunitas dengan latar belakang yang bermacam-macam kemudian disatukan dalam persatuan. Ukhuwah Islamiyah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kenapa kemudian orang Yahudi itu kemudian menolak Islam pada saat Islam itu hadir? Saat itu. Padahal sebelum Rasul terakhir itu diangkat, mereka telah menjadikan nama Muhammad atau Ahmad di dalam kitabnya itu wa kanu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Saat itu dia selalu menggunakan nama ini sebagai wasilah. Ya Allah, demi kebesaran nama Muhammad, demi kemuliaan nama Ahmad, berikan aku kemenangan untuk mengalahkan orang-orang kafir itu. Itu sering dijadikan wasilah. Tapi falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tapi giliran ketika Rasul itu benar-benar diangkat, Rasul terakhir benar-benar diangkat, mereka kemudian kafarubi, mereka menolaknya. Ma'arofu, mereka merasa seperti tidak mengenal, akhirnya menolaknya. Kenapa sampai seperti ini? Karena mereka khawatir bahwa kekuasaannya itu akan diambil alih. Jamaah sekalian, inilah yang menjadikan
yang dalam bahasa Imam Sya'rawi namanya saltah zamaniyah, hanya ingin mempertahankan status quo, hanya ingin mempertahankan makanya mereka mengatakan ini tidak sesuai dengan tradisi kenabian masa lalu. Wong dulu rasul-rasul itu dari Bani Israel, masa sekarang jadi turunan Aram? Ini pasti salah, ini ada yang salah. Maka turun Allahu a'lamu haitsu yaj'al risalatah. Allah lah yang paling tahu risalah ini diturunkan kepada siapa. Jamaah sekalian rahimakumullah, atas nama untuk menjaga persaudaraan, atas nama untuk menjaga kesatuan, tentu saja terkadang kita harus mengambil langkah mundur, terkadang kita maju, terkadang kita harus menggugurkan yang sudah ada. Hendaklah, yang penting bagaimana titik temu itu bisa ketemu. Ini adalah bukan saja amanat Al-Quran, tapi juga hadis, ya ayuhan nas la tatamannau liqa'al adu. Wahai manusia, jangan sampai kamu terfikir, jangan sampai kamu berharap ketemu musuh. Ini amanat. Maka kalau sampai ada orang kok senang bermusuhan dengan orang lain, itu pasti ada yang salah dalam dirinya. Kalau sampai karena itu, ini amanat yang ketiga, landasan kehidupan, asasul hayat, landasan sendi dasar kehidupan. Yang pertama adalah makannya halal, bekerja dengan pekerjaan yang halal. Yang kedua, senantiasa melakukan perbuatan yang manfaat dan maslahat demi pengabdian kita kepada Allah. Yang ketiga adalah menjaga persatuan dan kesatuan di kalangan umat ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, turunnya ayat tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka itu menyatu? Tidak. Hati mereka itu tercerai-berai. Ayat ini sesungguhnya diarahkan kepada kaum Yahudi. Tapi akhir-akhir ini jamaah sekalian, tentu saja kita hanya menyatu di masjid, tapi di luar masjid kita tidak saling menyapa. Masya Allah, ini hanya gara-gara dia merasa bahwa pendapatnya yang paling benar. Dicontohkan secara sederhana oleh Imam Sya'rawi. Ada satu anggapan bahwa sholat di sebuah masjid, yang masjid itu kemudian di situ ada kuburan, kemudian itu menjadi syirik. Apa kata beliau? Kalau begitu, ya robohkanlah semua kuburan yang ada di Madinah itu. Apalagi kita sholat di Nabawi, makam Rasulullah ada di dalamnya. Nah, pendapat-pendapat yang seperti begini kemudian klaim syirik, klaim kafir, klaim bid'ah, inilah menjadikan persatuan umat Islam menjadi retak. Padahal di dalam sebuah kebenaran itu ada al-haq, ada as-sahih. Ada kebenaran bersifat mutlak. Islam adalah kebenaran mutlak, di luar Islam batil, gitu. Tapi jika kebenaran itu dihasilkan dari sebuah upaya ijtihad, jika kebenaran itu dihasilkan dari upaya pemahaman dia dari sebuah teks, dari sumber baik dari Al-Quran maupun hadis, maka kebenaran ini bukan hak, tapi kebenaran adalah sahih. Sehingga kalau orang lain itu berbeda dengan kita, itu bukan batil, tapi khata menurut kita. Boleh jadi menurut dia kepada kita yang khata. Inilah cara hidup ini telah diajarkan oleh ulama-ulama kita. Ketika para imam-imam mujtahid itu mengatakan, pendapat saya adalah yang paling benar, tapi mungkin saja salah, dia yang benar. Dia juga gitu, pendapat saya benar, dia itu salah, tapi bisa jadi saya yang salah, dia yang benar. Kalau seandainya masing-masing orang itu kemudian memahami, meyakini bahwa ya saya benar, kok dia berbeda, atau mungkin dia benar. Keyakinan kebenaran yang kita miliki itulah kemudian kita tidak akan menyalahkan orang lain. Tidak perlu harus menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena kebenaran yang kita hasilkan dari sebuah teks, kebenaran dari sebuah pemahaman terhadap nas suci itu tidak sampai pada level hak, tapi pada level sahih. Nah, mudah-mudahan tiga sendi dasar kehidupan ini bisa tetap kita pertahankan. Inilah amanat yang diberikan oleh Allah kepada para rasul. Amanat ini juga yang harus kita pegang. Amanat ini juga yang harus kita pegang sebagai seorang muslim atau orang para pengikut Rasul. Jangan sampai masjid adalah institusi terakhir untuk membentengi ini. Jangan sampai masjid itu menjadi pusat-pusat konflik. Padahal di masjid itulah tempat rahmat Allah, di mana semua orang ingin mendapatkan rahmat itu. Semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga tiga amanat tadi itu. Bekerja dengan pekerjaan yang halal,
senantiasa memberikan manfaat dan maslahat bagi orang lain, dan selalu menjaga persatuan-kesatuan di dalam kehidupan kemasyarakatan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Bapak, Ibu dan Saudara yang bisa sampaikan pada kesempatan pertemuan ini. In uridu ilal islah mastata'at wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.